Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini di dalam rangka berkumpul mengenang dan memperingati daripada sosok wafat seorang manusia yang memiliki kedekatan khusus kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh salah seorang ulama, makana lillahi yatimmu wa makana li ghairillahi yanhadim. Segala sesuatu jika kita tujukan untuk Allah, maka hal tersebut akan sempurna karena Allah lah yang maha sempurna. Akan tetapi jika sesuatu yang kita tujukan selain daripada Allah, maka hal tersebut akan jauh dari kata sempurna, sewaktu-waktu dia akan runtuh sirna. Alhamdulillah, kita belajar dari seorang Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi. Mohon maaf kalau lagi tausiah makanan jangan ada yang dibagikan. Tamam? Habibi. Kalau lagi doa, kalau lagi tausiah, makanan kita enggak disebar-sebarkan dulu. Kita sebarin makanan di saat tausiah mengganggu konsentrasi orang yang ingin menyimak dengan seksama. Taib afwan. Dikatakan oleh seorang ulama, apa yang kita niatkan untuk Allah, yang kita tujukan untuk Allah, maka semuanya itu akan sempurna. Dan itu seolah-olah membuktikan kepada kita bahwa amaliyahnya sosok seorang Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi yang pada hari ini kita haulkan dia, mengingatkan kepada kita bahwa amal ibadah dia, semua karya-karya dia, dan semua yang beliau tunjukkan dari jalan hidup beliau adalah jalan hidup yang beliau tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nyatanya. Beliau telah wafat sejak 112 tahun yang lalu. Akan tetapi dengan izin Allah namanya hingga hari ini masih kita sebut. Namanya hingga hari ini masih kita kenang. Namanya hingga hari ini menjadi terus inspirasi bagi kita yang ingin mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Di sinilah kita memahami bahwa apapun yang kita ingin lakukan, jika ingin itu berkepanjangan, maka jangan pernah lakukan itu selain niatnya karena Allah. Tetapi diingatkan, sesuatu yang kita lakukan selain tujuannya Allah, maka sewaktu-waktu ia akan hancur, ia akan sirna, ia akan rusak. Mengapa? Karena yang abadi di muka bumi ini adalah Allah. Selebihnya yang ada di muka bumi ini akan sirna, hancur dengan sifatnya ketiadaan dunia yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dunia ini sifatnya sementara dan hanya Allah lah yang maha kekal abadi. Dan kita semua jika ingin melakukan amaliyah, ibadah, yang mana ibadah itu ingin tetap terus mengiringi kita sampai kita mati, maka lakukan ibadah yang semuanya murni tujuannya karena Allah semata. Maka ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu terinspirasi dengan nasihatnya seorang ulama, Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah beliau berkata, saat orang datang kepadanya, ya Syekh ma huwa sa'id. Ada orang datang ke Ibnu Qudamah nanya, yang disebut dengan beruntung itu apa? Ma huwa sa'id. Dijawab oleh Ibnu Qudamah, as-sa'id
Man tawaggafat anfasuh walam tatawaggaf a'maluh. Orang beruntung itu katanya yang nafasnya berhenti, tapi amalnya kagak, kebaikannya kagak. Dan hari ini kita seolah kembali lagi diingatkan, itu mirip banget sama Habib Ali. Nafasnya berhenti, tapi amalnya terus ada, karyanya tetap terus jalan. Hingga hari ini bahkan kita kumpul, kita baca maulidnya Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ada orang yang diholkan, banyak habaib yang diholkan, banyak wali-wali Allah yang diholkan. Akan tetapi maulidnya belum tentu baca maulid yang mereka karyakan. Tapi Habibana Ali punya bonus. Haulnya Habib Ali yang dibaca maulidnya Habib Ali. Yang dikenang akan kebaikannya Habib Ali, maulid yang dibaca pun maulidnya Habib Ali yang tulis. Makanya benar kalau ada orang bilang Habib Ali ini memang orang yang istimewa, memiliki kedekatan khusus dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan siapa dari kita yang pengen dekat sama Rasulullah ngedekat aja sama apa? Sama maulidnya Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi. Karena Habib Ali bilang bahwa sesungguhnya maulidku ini setiap kali dibacakan terbuka pintu. Pintu apa? Pintu menuju Rasulullah. Tiap kali kita baca maulid Habsyi katanya pintu untuk Rasulullah terbuka. Semua maulid pasti terbuka. Akan tetapi ada kutipan langsung dari yang mencatat, yang menulis ini maulid. Habib Ali yang bilang, katanya kalau orang baca maulidku ini pintunya menuju Rasulullah seolah dibuka. Habib Alinya sendiri merasa setiap kali aku dibacakan maulid yang kutulis ini untuk Rasulullah seolah pintu-pintu dibukakan Allah untukku agar aku bisa bisa semakin lagi melihat rahasia-rahasia agung yang ada pada sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ni'mat alhamdulillah, walaupun kita enggak sempat pergi ke Solo, tapi hari ini kita sempat bisa kumpul, bisa hadir, naltamis barokah, kita ngambil barokahnya. Dan itulah yang selalu dinasehatkan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, bahwa kita katanya beruntung. Orang-orang yang tinggal di akhir zaman ini beruntung. Di antara keberuntungan yang kita punya karena kita masih kenal sama Habib Ali Habsyi. Kita hidup di akhir zaman tapi masih kenal maulid Habsyi. Kita hidup di akhir zaman tapi kita masih mau ngamalin amalan salafun saleh. Karena di luar sana banyak orang yang hidup di akhir zaman tapi mereka jauh dari jalannya salaf saleh. Mereka jauh dari jalannya orang-orang benar. Mereka jauh bahkan dari tahu tentang apa itu maulid. Mereka jauh dari tahu tentang apa itu salawat sama Nabi. Mereka jauh bahkan dari tahu tentang arkanul Islam. Mereka jauh dari apa? Dari tahu tentang apa itu rukun iman. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita bisa kenal maulid, kita bisa tahu Habib Ali, kita bisa tahu jalannya salafun salihin, yang mana ini semua katanya disebut inilah bisyarah pegangan kita selagi kita yang hidup di akhir zaman, di tengah terombang-ambingnya zaman, tapi kita masih punya tali pegangan yang begitu kuat. Pegangannya sama siapa? Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi salah satunya. Kita pegangan sama Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Yang Habib Ali bilang maulidku ini katanya, maulid yang aku buat itu memang untuk menjadi salah satu pegangan untuk orang-orang di akhir zaman yang gak kenal sama nabinya, yang gak tahu sama nabinya. Tapi dari maulid Habib, Masya Allah kita tahu. Baru baca walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadigu an kitabatihi butunul awraq. Habib Ali cakep banget ngomongnya. Telah kita sifatkan sosok mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan-keindahan sifat yang telah diuraikan dari hadis-hadis, dari orang-orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Semua indah itu terbatas. Terbatasnya dari apa? Hanya dari sempitnya kertas.
sedikitnya kertas yang bisa merampung keindahannya Rasulullah. Bima tadigu an kitabatihi butunul awraq. Jadi yang disebutin nama kita tuh terbatas. Hakikatnya Rasulullah bagaimana? Jauh dari apa yang ada, jauh dari apa yang ditulis, jauh dari apa yang kita baca. Karena sebenarnya yang bisa tahu akan sesungguhnya Rasulullah nggak ada kecuali penciptanya Rasulullah. Kita tahu sedikit, tapi kita disifatin karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqa. Beliau adalah sosok manusia yang paling indah, paling sempurna dari secara bentuk fisik maupun bentuk perangai budi pekertinya. Sempurna. Karena khuluquhul Quran. Di riwayat yang lain, kalau baca diba, wasimatuhul ghufran, yafsahu lil insan wa ya'fu wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu anidh dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Sifatnya Rasulullah yang lain. Ini Rasul disebut Nabi Muhammad akhlaknya Quran, hobinya ngingetin orang akan kebenaran dengan penuh kesantunan, dan dia punya sifat begitu pemaaf kepada orang. Tiap kali ada orang yang punya masalah terkait dengan kepribadian Nabi Muhammad, ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Pokoknya kalau urusan nama Nabi baca indah, tapi ternyata lebih daripada itu. Rasulullah lebih daripada itu. Bahkan katanya kalau mau disifatin nih dari tahun ke tahun, dari hari ke hari sampai yaumul qiyamah, mungkin hari habis, tapi tentang Rasulullah enggak pernah habis. Ya Allah, nikmat. Beruntung kita bisa kenal, nikmat kita beruntung bisa maulidan, nikmat kita bisa ngenang akan sosok manusia yang begitu mulia dan begitu dekat dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali yang kesehariannya di antara nasihatnya beliau katakan, beruntung orang yang bisa dudukan di majelisku ini. Ya mudah-mudahan majelis ini majelisnya Habib Ali. Gitu kan Beruntung orang yang bisa duduk di majelisku ini. Kenapa? Karena kata Habib Ali, majelisku itu selalu di dalam perhatiannya Rasulullah. Rasulullah yang merhatiin langsung, Rasulullah yang jadi pengawasnya langsung. Katanya nggak ada orang yang datang ke majelisku pulang dengan tangan hampa, nggak ada, kata Habib Ali bilang. Semuanya pulang bawa apa yang dia pinta, apa yang dia mau, semuanya dia bawa. Kenapa? Secara majelisnya majelis yang diperhatikan langsung sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini kita anggap nih majelisnya Habib Ali. Walaupun Habib Ali yang nggak ada, tapi akid ruhnya Habib Ali ada, akid ruhnya Nabi ada. Dan Nabi perhatiin kita dengan apa? Dengan yakinnya kita, itikadnya kita yang masih mau datang hadir hall, masih mau nyambung hubungan dengan sahibul hall, yang mudah-mudahan insyaallah tujuan dibalik menyambung hubungan ini, kita mau nyambungnya sama Rasulullah. Kita mau nyambung sama Rasulullah, karena kalau lihat ya Allah, Habib Ali enak banget deh. Habib Ali begitu nikmat, bukan cuman udah meninggal tapi masih dikenang, tapi emang benar-benar kayaknya Habib Ali dapat menang banyak. Udah dikenang, ternyata dia juga orang yang paling dekat sama Rasulullah. Hidupnya ingat Rasul, di akhirnya bersama dengan Rasul. Yang diharap lagi, udah pasti di akhirat Habib Ali sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau kita baca syairnya, semua gubahan syairnya tentang Rasul. Fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyam. Saya nggak pernah rindu sama surga gara-gara surga, tapi saya rindu sama surga karena di surga ada Nabi Muhammad. Kekasih hati saya ada di dalamnya. Ya Allah, ada orang datang ke sahabatnya Rasulullah namanya Gagak. Ya Gagak, siflana Rasulullah, siflana al-jannah hatta nashtaqu ilaih. Dia bilang, tolong Gagak,
sifatin, ceritain ke kita surga tuh bagaimana biar kita bisa rindu sama surga. Jadi kita semangat nih biar beramal tuh sama surga, biar semangat biar dapetin surga. Nanya sama Gak. Dijawab oleh Gak. Jawabannya sederhana, tapi jawabannya nyentil, jawabannya dalam. Apa jawaban Gak? Fiha Rasulullah. Surga nggak usah panjang-panjang jelasin, nggak usah ngomongin ada minuman ini, ada nggak usah. Kenapa? Di dalamnya udah ada Rasulullah. Kalau udah di dalam ada Rasulullah, apalagi keindahan yang mau dilihat. Bahkan Rasulullah wujudnya dikala hidup, saat beliau wafat, ada orang yang tiba-tiba datang, kemudian mengangkat tangannya, ya Allah, selama ini aku lihat dunia, nggak ada yang enak aku lihat. Tapi karena ada Rasulullah, maka tiada pandangan yang paling indah kulihat melainkan Rasulullah. Bila aku dengar hari ini bahwa Rasulullah telah tiada, untuk apa lagi kedua mata ini ya Rabb? Buat apa lagi aku punya mata ini ya Rabb? Jika memang Rasulmu Muhammad telah tiada, ambil kedua mataku ini. Aku gak punya hajat lagi buat lihat dunia. Dikabulin sama Allah. Dikabulin sama Allah, matanya buta, subhanallah. Kita dikasih sama Allah penglihatan. Kita bisa lihat selama ini mata kita gunain buat apa? Penglihatan kita pakai buat apa? Sudahkah kita dengan mata ini memandang orang dengan pandangan ainul isti'zam, dengan pandangan yang mengagungkan, dengan pandangan husnudzon, melihat orang dengan pandangan yang baik, atau masih kita berada di titik, di tahap di mana kita memandang orang dengan mata kita ainul ihtigar, naudzubillah. Mandang orang dengan pandangan rendah, mandang orang dengan pandangan hina. Tapi dengan kedua mata ini juga kita berharap pengen ngelihat Nabi Muhammad. Dengan mata ini juga yang kadang-kadang kita masih ngelakuin silap, kita pengen lihat Nabi Muhammad. Habib Ali di akhir hayatnya diambil sama Allah penglihatannya. 2 tahun sebelum menjelang wafatnya Habib Ali buta. Tapi gak bikin Habib Ali gak bisa lihat Rasulullah. Butanya cuman buta zahirnya, batinnya kagak. Adapun kita kadang-kadang kita dikasih pandangan mata tapi batinnya nggak lihat. Makanya Habib Ali di salah satu qasidahnya, Syu'indana Mustafa hadir, Habibana khaira insani, Qad farahihuh lana al-atir, Hadrah ya Ramdul A'yani, Hadrah ya Ramdul A'yani, Ya Sayyida Rusli ya Tahir, Ya Ghayatal Qasdi wa Shani, Salla alayka Alil Qadir, في كل وقت وأحيان. Ente tahu nggak, kata Habib Ali, ente lihat nggak? Rasulullah itu selalu hadir di sebelah nih. Rasulullah selalu hadir di majelis saya, di mana saya duduk di situ ada Nabi, kata Habib Ali bilang. Habibana khaira insan. Kalau Habib Ali ngomongnya ada yang lihat nggak? Kamu ada yang tahu nggak? Rasulullah ada, Rasulullah hadir. Dia kekasih hati semua manusia, kekasih hati semua orang yang cinta kepadanya. Habibana khaira insan, dia manusia terbaik. Iya, wanginya aja bisa kecium, kata Habib Ali. Qad fahrihu lanal atir. Ya Allah, wanginya Nabi. Untung kita kalau di maulid ada bukhur. Gak bisa nyium Nabi tapi nyium wangi. Iya bang gak? Ada bukhur, enak. Tapi kata Habib Ali, mungkin Habib Ali gak butuh bukhur kali ya. Dia sendiri yang cium wanginya Nabi. Dia sendiri yang sadar akan wanginya Nabi. Tapi ada sentilan di akhir. Hadrah ya Ramdul A'yan. Ada yang lihat gak? Apa cuman saya doang nih yang lihat? Kata Habib Ali, ada yang sadar nggak? Apa cuman saya doang yang sadar?
Apa jangan-jangan kamu yang dipanggil Rumdul A'yan? Kita nih ternyata nih si Rumdul A'yan. Siapa tuh Rumdul A'yan? Yang matanya sakit. Mata kita sakit. Iya, mungkin batinnya, mungkin benar matanya. Nggak ada yang tahu. Tapi yang bisa nyembuhin kita semua lagi-lagi wasitahnya Nabi Muhammad. Ya. Kita duduk di sini, insya Allah kita pulang, ya Allah, yang sakit-sakit hatinya, yang sakit-sakit tubuhnya, ya, dengan berkatnya Nabi Muhammad, Allah angkat semua sakitnya, Allah angkat semua susahnya, Allah angkat semua kotoran batinnya, dibersihin sama Allah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar diangkat semuanya. Ingat kita semua bakal wafat, ingat kita semua bakal nyusul. Tapi ada yang nyusul ikut Habib Ali, ada yang kagak. Dan kita takut, kita nggak mau kalau sampai kita meninggal kita nggak gabung sama Habib Ali. Kita nggak ada di tempat di mana Habib Ali ada. Kita nggak ada di tempatnya di mana Imam Haddad ada. Kita nggak ada di tempatnya kepada para salafun shalihin ada. Kita kepengen kalau kita diambil nyawanya, di mana barzakh kita, di situ barzakhnya Rasulullah. Di mana barzahnya kita, di situ barzahnya siapa? Di situ barzahnya Habib Ali. Di mana barzahnya kita, di situ barzahnya Imam Haddad. Di mana barzahnya kita, di situ barzahnya Ahlu Bashar. Kita mau di mana, di situ mereka ada, di situ kita ada. Maka selagi umur masih ada, ayo jalanin jalan kita seperti jalannya mereka. Hidup kita seperti jalannya salaf. Jalan hidup kita seperti jalan hidupnya salaf. Jangan kita nyimpang dari jalan mereka. Apapun yang mereka ajarkan kita ikutin. Salaf kita demen majelis ilmu, kita duduk di majelis ilmu. Salaf kita senang sama orang yang tekun di dalam zikir dan wiridnya, kita ikutin tekun dan zikir di dalam wirid kita. Salafun saleh senang sama maulid. Salafun saleh senang silaturahmi. Salafun saleh senang ziarah kubur. Senang ziarah para aulia. Senang ziarah orang-orang salihin, kita ikutin. Ini jalannya, itu jalan mereka. Kita mau barangkali kalau sampai ke makam-makam orang saleh, begitu kita wafat mereka yang jemput kita. Hari ini kita datang, mungkin sebagian dari kita udah ada yang pernah ziarah ke makamnya Habib Ali di Sewun. Ya Allah, Habib Ali pernah bilang dalam salah satu qasidahnya, ana ad'u man da'ani hakadha hukmul qadhiyah. Kata Habib Ali, saya doain orang yang doain. Imam Haddad yang bilang afwan. Imam Haddad bilang, ana ad'u man da'ani hakadha hukmul qadhiyah. Yang doain mereka orang saleh. Orang saleh bakal doain mereka lagi. Yang ingat sama orang saleh bakal ingat lagi sama mereka. Ya Allah, kita bukan cuma ingat orang saleh, tapi kita ingat Sayyidus Salihin. Kita ingat pemimpinnya orang saleh. Junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi yang diharap. Kalau dibilang ya Allah kalau wafat nggak mau lagi apa-apa, nggak kepengen lagi apa-apa. Yang dipengenin cuma satu, ketemu sama Nabi Muhammad. Wafat nggak ada lagi yang kita kepengenin, ketemu sama Nabi Muhammad. Udah di dunia nggak sempat lihat, kita pengen di akhirat ketemu sama Nabi Muhammad. Udah di akhirat kita nggak lagi ketemu, mau kemana lagi kita ketemu sama Nabi Muhammad. Di sini kita ketemu, alhamdulillah. Kalau sampai sebelum wafat Allah perkenankan kita bisa natap wajahnya Nabi Muhammad. Dan ini semua doa dan harapan kita. Bahkan kalau ente baca semua syairnya Habib Ali, doanya Habib Ali cuma pengen ketemu Nabi Muhammad terus. Harapan beliau cuma pengen ketemu, dan kita di sini naltamis barakatuh. Kita ngambil barokahnya dari beliau, dan barokah ini yang kita harap. Ya Allah, mudah-mudahan di dunia kita yang zamannya jauh dari Rasulullah, insya Allah kita bisa natap wajahnya Rasulullah. Ya Rabb, kalau emang kita yang dipanggil dengan Rumdul A'yan, mata yang sakit sembuhin mata ini ya Allah. Kalau emang kita yang dipanggil yang mata hatinya sakit, sembuhin mata hati ini ya Allah. Jauhin mata ini dari kotorannya, dari maksiatnya. Jauhin mata batin ini dari kotorannya, dari maksiatnya. Kami ingin mata ini yang Kau anugerahkan kami dapat mandang wajah mulianya Nabi kami Muhammad. Ya Rabb, kami ingin mata batin kami yang Kau berikan kepada kami ini esok dapat memandang cahayanya wajah Nabi Muhammad. Dan yang paling besar dari harapan kami, ya Rabb,
Kau katakan dengan janjimu, wujuhum yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah mereka bahagia, bukan cuman ketemu sama Nabi, tapi mereka bisa memandang wajahnya Allah. Wujuhum yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhirah. Ya Rabb, mata kami yang penuh dosa ini izinkan ia memandang wajah Nabi, izinkan ia memandang dari wajahmu ya Allah. Catat kami dan catat semua yang hadir, dan catat semua dari ahli keluarga dan kerabat kami ya Rabb, dari yang kami kasihi dan kami cintai ya Rabb. Esok wajah kami, mata kami dapat melihat semua wajah kaum salihin, dapat melihat semua wajah para tabi'in, dapat melihat semua wajah para syuhada, dapat melihat semua wajah para siddiqin, dapat melihat semua wajah para nabi. Ya Rabb, jadikan itu nikmat semua untuk kami dan untuk orang-orang yang kami kasihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Ummi Syarifah Salwa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rumahnya, majlis ilmunya, anak keturunannya, mantu semua. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Habib Hud yang sedang menjalankan ibadah umrah, Allah Subhanahu wa taala pelihara, Allah jaga hingga kembali dalam keadaan qabul mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua ya Rabb, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.